Rasa manis di balik dinding baja. Bab 1. Perjodohan yang dingin. Reinhard Dirgantara, CEO Digitra Komputasi, adalah personifikasi dari efisiensi dingin. Di usianya yang ke-29, ia telah mengubah perusahaan komponen komputer ayahnya menjadi raksasa teknologi dengan etos kerja yang brutal dan tanpa emosi. Di kantor, ia dipanggil Icebek Jenius, tapi sedingin kutub. Satu hal yang paling ia benci adalah gagasan bahwa hidupnya harus diatur. Aku tidak butuh istri untuk memperkuat aliansi bisnis, ayah. Aku bisa melakukannya sendiri. Desis Reinhard di ruang makan mewah keluarga. Matanya yang tajam memancarkan penolakan. Ayahnya, Tuan Dirgantara, hanya menghela napas. Ini bukan hanya tentang aliansi, Rein. Ini tentang menenangkan ibumu. Dan ini adalah keinginan terakhir kakekmu dari pihak ibu. Kau akan menikah dengan Arina dari keluarga prasetia. Arina Prasetya. Reinhard telah mencari tahu. Wanita itu adalah pemilik dari toko roti kecil, Ragi Hati, yang sedang naik daun. Sebuah ironi yang menyakitkan, ia, sang raja semikonduktor, dijodohkan dengan seorang pembuat roti. Ia membayangkan seorang wanita lembut, naif, dan mungkin terlalu bersemangat. Semua hal yang ia anggap membuang waktu. Bab 2. Pertemuan yang pahit. Pertemuan pertama mereka diadakan di sebuah restoran formal. Reinhard datang terlambat 15 menit. Sebuah upaya sengaja untuk menunjukkan ketidakpeduliannya. Ketika ia tiba, Arina sudah duduk. Ia tidak sesuai dengan gambaran wanita rapuh yang ada di benaknya. Arina mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya ditata rapi, dan matanya yang coklat memancarkan ketenangan yang matang. Maaf, saya mengganggu waktu Anda, sapa Reinhard tanpa senyum. Menarik kursi. Arina tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Tuan Reinhard. Saya sudah terbiasa menunggu adonan mengembang. Waktu adalah bagian dari proses. Nada bicara Arina tenang, tidak defensif. Reinhard mencoba menusuknya. Saya akan berterus terang, kata Reinhard, menyandarkan diri. Saya menolak perjodohan ini. Anda mungkin cantik dan terkenal karena kue-kue Anda. Tapi saya mencari mitra hidup, bukan koki pribadi. Arina meletakkan garpunya, menatap lurus ke mata Reinhard. Saya juga akan berterus terang, Tuan Reinhard. Saya tidak peduli seberapa kaya atau dinginnya Anda. Saya menerima perjodohan ini bukan untuk uang atau status Anda. Saya tahu ini adalah kewajiban keluarga, dan saya akan menghormatinya. Dan, omong-omong, saya punya gelar magister dari luar negeri. Memanggang adalah hasrat saya, bukan keterbatasan saya. Reinhard terdiam. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu. Arina yang terlihat polos ini ternyata memiliki baja di balik senyumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit terganggu oleh orang lain. Bab 3. Roti dan logika. Persiapan pernikahan berjalan kaku. Keduanya setuju untuk mempertahankan hubungan yang profesional. Pernikahan ini hanyalah kontrak bisnis tanpa emosi. Namun, perlahan-lahan, dinding baja Reinhard mulai retak. Suatu malam, Reinhard tiba di rumahnya, yang kini harus mereka tinggali bersama, dalam keadaan stres berat. Sebuah chip baru gagal uji coba, dan ia baru saja memecat 2 manajer. Ia menemukan Arina di dapur, bukan sedang membersihkan, melainkan sedang menguji resep baru. Aroma saudaf hangat dan cinnamon menguar, kontras dengan bau dingin AC ruangan. Kenapa belum tidur? Tanya Reinhard dengan nada dingin yang biasa ia gunakan. Saya tidak bisa tidur jika belum menemukan solusi untuk masalah ragi ini, jawab Arina. Jarinya penuh tepung. Oh, Tuan Dirgantara, ada masalah di kantor. Reinhard, yang seharusnya membenci perhatian itu, mendapati dirinya menceritakan masalah chip itu, bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai analisis teknis. Arina mendengarkan dengan sabar. Setelah ia selesai, Arina mengambil 1 potong roti yang baru dipanggang dan menyerahkannya. Komponen Anda adalah tentang presisi, Tuan Reinhard. Sama seperti resep saya, kata Arina. Tapi, kadangkala, kesalahan kecil adalah yang dibutuhkan. Jika Anda terlalu mengontrol ragi, ia mati. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk membuat kejutan. Mungkin tim Anda juga butuh
Ruang bernapas alih-alih diatur terlalu ketat. Reinhardt menggigit roti itu. Rasa asam dan manisnya meledak di lidahnya. Itu adalah roti terlezat yang pernah ia makan. Ia menatap Arina. Ia tidak mengerti apa-apa tentang chip. Tapi analoginya masuk akal. Arina, si pembuat roti, telah memberikan wawasan kepemimpinan yang gagal dilihat oleh para manajer bergelar mbaknya. Bab 4. Jantung yang meleleh. Sejak malam itu, kebiasaan baru tercipta. Setiap Reinhardt pulang dari kantor, Arina akan meninggalkannya sepiring kecil kudapan dengan catatan tempel. Kadang itu adalah kue jahe yang pedas saat ia stres. Kadang puding lembut saat ia terlihat lelah. Reinhardt selalu memakannya, dan ia tidak pernah mengembalikannya tanpa menaruh sepotong coklat mahal atau sekantong biji kopi langka di meja Arina sebagai balasan diam-diam. Suatu hari, Arina sakit parah. Suhu tubuhnya tinggi, dan ia hanya bisa berbaring di kamar. Reinhardt, yang biasanya akan menghadiri pertemuan penting, membatalkan semuanya. Ia duduk di sisi ranjang, memegang handuk dingin di dahi Arina. "Kenapa Anda di sini?" bisik Arina. Suaranya lemah. "Jika Anda mati, siapa yang akan membuatkan roti terlezat itu?" jawab Reinhardt, mencoba terdengar sinis. Arina tahu itu bohong, dingin di luar. Namun kehangatan yang dipancarkan tangannya yang memegang handuk itu terasa nyata. Saat Arina pulih, Reinhardt menyadari satu hal yang menakutkan. Ia merindukan kehadiran Arina, aroma manis dari dapurnya, dan bahkan ketenangannya yang terkadang mengganggu. Pria yang menentang emosi ini ternyata telah jatuh cinta pada ketulusan seorang wanita yang dijodohkan dengannya. Malam itu, setelah makan malam yang hening dengan Arina yang memasak sup yang sempurna untuknya, Reinhardt menarik Arina ke ruang keluarga. "Arina," panggilnya. Suara seraknya menunjukkan betapa sulitnya ia mengucapkan kata-kata ini. Saya minta maaf karena saya benci perjodohan ini. Saya terlalu sombong." Arina menatapnya. Matanya penuh harap. "Dulu saya melihat Anda sebagai kewajiban yang dingin. Sekarang." Reinhardt mengambil tangan Arina. Kulitnya yang lembut penuh bekas luka kecil dari pekerjaan. "Sekarang, Anda adalah kehangatan yang saya butuhkan. Anda adalah logika dan hati saya. Saya mencintai Anda, Arina." Air mata menggenang di mata Arina. Ia tidak menyangka pria es itu akhirnya berani mengakui perasaannya. "Saya selalu tahu di balik kebekuan itu ada kehangatan," bisik Arina. Reinhardt tidak membiarkan Arina menyelesaikan kalimatnya. Ia menarik Arina mendekat dan menciumnya. Ciuman itu bukan lagi tentang kontrak, tapi tentang pengakuan. Itu adalah ciuman pahit dan manis, seperti espresso yang ditambahkan gula kristal. Awal yang mengejutkan, dan akhir yang sangat adiktif. Reinhardt, sang CEO komponen, akhirnya menemukan bahwa bahan utama dalam hidupnya bukanlah silikon atau logic gate, melainkan cinta yang dibentuk dari adonan ragi hati.